Oke, kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang presentasi bisnis ya. Ini adalah sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang mau tidak mau harus kita nikmati ya. Kalau kita menjadi seorang profesional di sebuah perusahaan, tentu kita akan sering dihadapkan pada tugas-tugas seperti ini ya. Baik itu presentasi bisnis kepada pihak-pihak eksternal, mungkin kepada kreditur, mungkin kepada vendor, mungkin kepada pihak-pihak pemerintah, ya kan, asosiasi, partner, masyarakat sekitar, ya. Sering ya kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mempresentasikan sesuatu. Termasuk juga presentasi untuk kalangan internal, ya, misalkan dalam rapat-rapat manajemen, ya, dalam rapat-rapat dengan para pekerja, para anggota tim dan seterusnya ya. Kalau kita sudah menjadi pimpinan dan kita punya anak buah, maka presentasi ini akan menjadi makanan sehari-hari. Untungnya biasanya kalau kita sudah menjadi pimpinan itu presentasinya kita dibantu oleh staff gitu. Jadi tidak perlu kita sendiri yang susun, kita hanya minta kepada staff kita untuk bikin satu presentasi tentang sesuatu. Misalnya kita tinggal order aja, bikinkan presentasi tentang A, maka tentu staf yang baik itu sudah bisa membaca apa saja yang harus ditampilkan, kemudian data-datanya apa saja, dan seterusnya. Tentu kalau stafnya sudah berpengalaman dan sudah diajarin gitu ya, dia bisa membaca apa yang dimau oleh bosnya gitu. Itu sering sekali dulu saya lakukan ketika menjadi asisten manajer ya di perusahaan Korea. Waktu itu bos saya orang Korea dan setiap minggu itu presentasi ya, setiap minggu presentasi, dan mau tidak mau saya harus bantu ya untuk menyiapkan bahannya. Jadi seringkali saya bikin berapa slide, kemudian slide itu saya email ke dia, dia tinggal menggabungkan slide itu dengan slide dia, kadang-kadang begitu. Dia juga bikin materi gitu ya, karena dia bikinnya dalam bahasa Korea. Kemudian kita sampaikan slide dengan data-data pendukung yang sudah diminta, kita kirim ke dia, kemudian biasanya slide itu dia pindahkan atau dia insert ya ke slide dia untuk sebagai pendukung gitu. Jadi ya kadang-kadang seperti itu dikombin ya dengan data yang lain, atau mungkin dari departemen lain atau dengan bagian yang lain yang juga dimintai data-data pendukung. Nah, ini menjadi satu presentasi bisnis yang utuh gitu. Jadi kalau materi kali ini kita bagaimana secara teknis ya membahas supaya kita itu bisa melakukan presentasi dengan baik ya. Dari sisi definisi, ya sebetulnya sudah bisa digambar ya dari apa yang Bapak ceritakan. Ini adalah bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal, disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada khalayak yang relatif homogen, artinya serupa ya, dari berbagai tingkatan pengambil keputusan ya. Jadi sebetulnya nggak terbatas hanya pada proposal ya, tapi juga sebetulnya misalnya kita itu mempresentasikan tentang proyek tertentu, nah ini berhubungan dengan proposal. Kalau kita mempresentasikan tentang progres kegiatan yang sudah jalan, nah ini kan sudah tidak lagi terkait dengan proposal, tapi terkait dengan update ya, update tentang apa yang sudah terjadi. Biasanya audiensnya relatif homogen ya, misalnya kita presentasi tentang bisnis kita yang bergerak di bidang batubara misalnya, maka tentu audiensnya adalah orang-orang yang memang terkait dengan dunia pertambangan batubara. Kalau kita presentasi tentang HRD, tentang kepersonaliaan, mungkin audiens kita adalah orang-orang yang terkait dengan dunia HRD dan seterusnya. Jadi sebetulnya presentasi bisnis ini lebih simpel ya, karena kan kita berbicara kepada audiens tertentu yang spesifik gitu ya, orang yang sudah terbatas, tertentu, dan kita tahu gitu ya, mereka itu punya ketertarikan, mereka punya pengetahuan yang mungkin mendalam juga ya dalam bidang yang sedang kita presentasikan. Oke, persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama, tentu penguasaan terhadap topik. Nah, ini yang paling utama ya. Sehingga ketika kita akan presentasi minimal kita baca dulu materinya. Jadi kalau bos saya tadi mau presentasi gitu ya, 1 jam sebelumnya itu dia sudah baca-baca dulu tuh materi yang sudah dibikin, karena dari situ dia akan punya ide untuk mengkonek-konekkan gitu ya, menghubung-hubungkan antar slide, menghubung-hubungkan antar data pendukung dan seterusnya, sehingga akan kelihatan menguasai materi yang dipresentasikan. Karena kalau tidak menguasai tentu ini akan menjadi penghambat ketika kita dalam melakukan presentasi.
Kemudian penguasaan alat bantu ini penting, ya, karena kadang-kadang kalau kita nggak menguasai alat bantu, ini juga mengganggu. Ya, kita sudah bahannya sudah oke, kita sudah persiapan metode oke, tiba-tiba kita nggak menguasai alat bantu. Misalnya kita butuh proyektor, tapi kita nggak bisa mengoperasikan proyektor dan kebetulan tidak ada di situ yang asisten yang membantu kita, misalnya kan repot. Kemudian ada alat bantu yang disediakan oleh kantor atau oleh klien, misalnya ternyata itu alat bantu itu tidak kompatibel misalkan dengan laptop kita. Alat bantu itu tidak familiar dengan kita misalnya, sehingga sayang tidak bisa termanfaatkan dan seterusnya ya. Jadi kita perlu tanyakan dulu alat bantunya apa, yang kita butuhkan apa. Oh, saya butuh flip chart. Nah, misalnya flip chart itu seperti papan, kemudian ada kertas yang kita tempel di papan yang putih, itu kita bisa buka, kita bisa balik lagi seperti itu ya. Itu kalau kita mau coret-coret ya, biasanya kita pakai coret-coret pakai spidol yang warna-warni biasanya supaya lebih menarik. Nah, itu contoh flip chart. Atau mungkin dengan OHP, overhead projector, atau yang lain-lain ya, nanti kita bahas. Menganalisis audiens ini perlu supaya kita lebih bisa melakukan pendekatan yang tepat. Audiensnya siapa? Oh, audiensnya misalnya top management. Nah, tentu kita kalau mau berguru ya kita cari candaan berguru yang kira-kira cocoklah dengan top management gitu ya. Jangan guruan-guruan yang cocoknya untuk operator atau untuk staff gitu. Karena kan masing-masing itu punya dunianya gitu ya. Jadi menganalisis audiens ini bisa membantu kita untuk lebih menjalin keakraban sebetulnya dengan mereka, dan kita lebih tahu sudut pandang yang biasanya mereka pakai gitu ya. Menganalisis berbagai lingkungan atau lokasi atau tempat presentasi ini juga membantu, karena kalau kita sudah familiar dengan lokasinya, oh ternyata ruangannya luasnya sekian, posisi kursinya nanti U-shape atau posisinya formatnya kelas, kemudian rooftopnya sekian, apakah terlalu pendek atau tinggi dan seterusnya, ini berpengaruh sebetulnya terhadap kesuksesan presentasi. Oke, perencanaan presentasi perlu kita lakukan ya, mulai dari menentukan tujuan, menganalisis pendengar ya, kemudian menentukan topik, menetapkan metode, menyusun bahan, mempersiapkan alat bantu, dan latihan oral. Jadi kadang latihan ini juga perlu ya, supaya kita lebih yakin lagi gitu. Tujuannya apa saja yang perlu kita tetapkan kalau kita mempresentasi? Biasanya presentasi kan ada beberapa hal yang tujuannya itu, tujuan akhir dari presentasi yang umum, misalnya memberikan informasi itu pasti ya. Artinya dengan harapan setelah kita presentasi akan terjadi umpan balik, akan ada apa namanya respon di mana audiens itu paham, audiens itu mungkin bisa ada perubahan mindset, perubahan sikap dan seterusnya setelah kita berikan penjelasan melalui presentasi kita. Atau bahkan ada tujuan yang lebih lanjut, yaitu mempersuasi atau mempengaruhi atau memotivasi ya. Artinya kalau ada unsur ini, ada tujuan ini, tentu kita harus lebih apa namanya agresif lagi ya ketika presentasi. Kita harus lebih meyakinkan lagi supaya ada perubahan yang signifikan di dalam pikiran audiens dan mereka bisa termotivasi atau terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Bisa juga untuk menghibur. Kalau sekedar menghibur ya ini gampang-gampang susah ya. Kalau memang kita bakat menghibur tentu mudah ya. Tapi ada orang-orang yang memang membuat humor itu tidak sederhana gitu ya. Jadi tentu ini harus disesuaikan juga ya. Kalau kita memang tidak biasa menghibur orang, itu ya kita kalau presentasinya tujuan menghibur ya jangan kita ya minta yang lain, misalnya kita misalkan fokusnya untuk presentasi yang sifatnya memberikan penjelasan secara terstruktur tentang sesuatu misalnya. Tapi ya bisa juga diselipin gitu, diselipin dengan humor, dengan joke supaya suasananya lebih hidup, itu oke gitu, itu perlu. Tapi mungkin bukan menjadi tujuan utama. Kalau tujuannya mau menghibur, tentu diperlukan keterampilan tersendiri ya dalam menghibur audiens ya. Kemudian menyentuh emosi audiens ini juga butuh keterampilan khusus, karena tidak semua orang itu bisa menyampaikan sesuatu dengan apa namanya dengan menyentuh, dengan empati, dengan apa namanya storytelling yang wow sehingga orang itu akan tersentuh gitu. Tapi ada beberapa orang yang sangat berbakat ya. Saya punya guru ya, namanya Pak Jamil Azzaini, itu dia luar biasa itu. Dia storyteller yang keren gitu. Kalau dia menyampaikan ceramah atau presentasi atau apa di depan audiens, itu audiensnya benar-benar bisa menangis gitu. Ya itu bakat juga, kemudian dia asah terus ya lewat deliberate practice ya, praktis yang terus berkesinambungan dan diperbaiki, sehingga jam terbang itu membuat beliau sangat pintar sekali dalam menyentuh emosi audiens.
Oke ya, analisis audiens langkah berikutnya. Apa aja latar belakangnya? Oh, ini rata-rata sarjana pendidikannya. Oh, tentu kalau latar belakang pendidikan sarjana itu biasanya secara intelektual, secara akademik yang mereka itu well educated, ya, tentu tidak masalah kalau kita misalkan menggunakan istilah-istilah yang rada tinggi gitu ya. Berbeda kalau kita berbicara dengan audiens yang mungkin kalangan bawah, pendidikannya let's say maksimal SMA atau SMP bahkan, atau mungkin kalangan yang tidak berpendidikan, katakan begitu ya, tentu kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sangat-sangat sederhana ya, jangan sampai kita menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Gaya pendekatannya juga perlu kita siapkan ya, apakah nanti kita akan lewat role play, permainan, satu arah, dua arah, diskusi, dan seterusnya. Analisis jumlah atau ukuran ini lebih kepada berapa audiens kita ya. Tentu berbeda kita bicara dengan kepada 1.000 audiens dengan hanya kepada 20 audiens, tentu berbeda persiapannya. Biasanya kalau presentasi bisnis ya tergantung juga ya. Kadang-kadang dalam satu situasi ya itu hanya beberapa puluh orang, tapi bisa juga kalau dia massal ya di stadion mempresentasikan sesuatu dengan visualisasi yang sangat wow, bisa juga ya ada presentasi bisnis yang audiensnya itu sampai ratusan juga ada, bahkan ribuan juga ada. Tentu menurut Bapak sih ya efektivitasnya mungkin akan berkurang ya. Beda kalau fokus audiensnya sangat terbatas, tentu ini lebih efektif ya. Kemudian berikutnya komposisinya, apakah heterogen, apakah homogen. Homogen itu ya mungkin dari sisi pendidikan sama, atau mungkin dari sisi keahlian sama, atau mungkin dari sisi backgroundnya sama. Ya kalau heterogen itu warna-warni ya. Tentu kalau warna-warni lebih susah ya. Nah, tentu kita akan fokus ya ke satu pokok yang memang akan kita presentasikan ya. Jangan sampai kita ngalor ngidul nanti presentasinya, walaupun orangnya heterogen ya tetap kita tarik ke dalam satu titik yang kira-kira bisa mempersatukan gitu ya. Kemudian reaksinya kira-kira bagaimana? Apakah mereka akan menerima, menolak, kemudian AB dan seterusnya, ini juga perlu dijadikan pertimbangan ya. Tapi jangan kemudian ini menjadi hambatan ya. Jangan sampai setelah kita melakukan audiens, kemudian kita malah tidak semangat untuk presentasi, atau kita malah down mentalnya, jangan. Ini analisis audiens itu tujuannya adalah untuk membuat persiapan kita lebih matang, sehingga penampilan kita akan lebih bagus gitu. Sampai sini bisa diikutin ya? Masih bisa ya? Kita lanjut ya. Oke, menentukan topik ya, topik atau ide utama ya. Ini penting karena ini menjadi ide besar ya yang harus kita sampaikan kepada audiens, dan harapan kita tentu ide pokok ya yang akan kita sampaikan ini bisa terdelivery dengan baik sehingga pesannya sampai dan kita bisa mendapatkan respon sesuai yang kita harapkan. Nah, setelah itu susun garis besarnya atau outline-nya ya, karena kalau nggak punya outline nanti bisa kemana-mana ya. Garis besar ini akan membentuk kerangka ya yang akan kita sampaikan ya. Kerangka ini bisa kita tulis dalam poin-poin ya, dalam satu lembar kartu bisa ya. Kemudian kita kasih data-data pendukung untuk setiap poin atau setiap ide pokok ya. Tentu ini akan sangat mudah kalau kita sudah terbiasa ya dalam menentukan outline ya. Tapi kalau tanpa outline nanti khawatirnya kita bisa kehabisan waktu di awal. Artinya kita harus sampaikan 5 poin misalnya, tapi ternyata kalau kita nggak susun dengan baik, baru 2 poin waktunya sudah habis. Ini bermanfaat juga untuk kita bisa mengatur waktu ya, supaya semua poin bisa tersampaikan dengan waktu yang terbatas, karena kita presentasi tentu ada batasan waktunya. Kemudian memperkirakan lama dan panjang presentasi, ya ini sudah Bapak sampaikan, ini bisa kita atur waktu yang disediakan berapa, kemudian disesuaikan dengan poin-poin yang harus kita sampaikan. Gaya dan pendekatan ini juga penting ya, formal tidak formal, disesuaikan dengan jumlah audiens banyak atau sedikit dan seterusnya. Metodenya ada beberapa ya, kita bisa pakai metode impromptu. Impromptu ini spontan ya, spontanitas, mengalir ya sesuai dengan pemahaman dan pengalaman membaca. Tentu kita bisa pakai metode ini kalau kita sudah pengalaman. Kalau nggak pengalaman ya kita nggak bisa menyampaikan sesuatu di bidang itu. Misalnya kita sudah ahli di bidang pertambangan dan kita memang sering menyampaikan sesuatu tentang pertambangan. Nah, suatu saat
kita diminta untuk presentasi atau tampil tentang tema itu. Nah, kalau kita sudah punya jam terbang yang tinggi, tentu tanpa persiapan yang spesifik, tanpa persiapan yang runtut, yang panjang, kita akan langsung bisa berbicara gitu. Kenapa? Karena di kepala kita itu sudah banyak bahannya, dan kita selalu mengikuti update atas perkembangan isu di bidang yang sedang kita geluti misalnya. Tentu kalau kita bukan ahli di bidangnya dan tidak punya jam terbang, kita akan sulit pakai metode impromptu ini. Yang ada kita nggak bisa berbicara karena kosong gitu ya, tidak paham dengan apa yang disampaikan. Sehingga metode ini tentu nggak cocok untuk orang yang masih pemula gitu ya di bidang yang dia presentasikan. Kemudian yang kedua, metode menghafal. Menghafal ini artinya ya mau tidak mau kita harus tulis dulu, harus kita konsep dulu, kemudian konsep itu kita hafalin ya sehingga nanti bisa kita sampaikan secara lisan ya. Tentu ada kelemahannya ya. Namanya presentasi itu kan ya kalau kita menghafal itu kelihatan kadang-kadang ya. Ya boleh menghafal tapi jangan terlalu kelihatan ya. Caranya gimana? Caranya kita siasati dengan diselipin mungkin hal-hal yang bisa membuat kita interaksi dengan audiens gitu. Karena kadang-kadang kalau kita menghafal begitu terus monoton gitu ya, kita lupa berinteraksi dengan audiens atau mungkin lupa menyapa audiens dan seterusnya. Metode naskah ini semuanya ditulis, ya, kemudian disampaikan dengan membaca naskah. Nah, ini bisa banyak dipakai oleh pejabat-pejabat kita. Ya ada plus minusnya, plusnya ya pasti pesannya pasti tersampaikan semuanya, tidak akan ada yang tercecer karena biasanya konsepnya sudah diteliti, konsepnya sudah dikurasi dan semuanya disusun dengan baik ya. Sehingga kita hanya membacakan saja ya. Ya yang oke sebetulnya di combine. Seperti kita lihat misalnya para pejabat ya presiden atau yang lain, dia baca tuh naskah gitu, tapi tidak melulu membaca. Ya kadang-kadang di tengah-tengah dia kemudian memberikan tambahan-tambahan atau memberikan joke atau apa sehingga ada komunikasi dengan audiens. Demikian juga para pemilik bisnis, presiden, direktur juga kadang-kadang ketika di forum-forum besar saya lihat mereka punya naskah, tapi sangat tidak terlalu terpaku pada naskah gitu. Naskah juga dibacakan, tapi kadang-kadang dia juga memberikan sedikit tambahan ya informasi supaya suasana menjadi lebih rileks, lebih cair gitu. Berikutnya adalah metode ekstemporan, ini menggunakan outline garis besar tadi atau kerangka pidato, kemudian poin-poin yang akan dibicarakan apa saja. Ini banyak sekali dipakai ya. Saya cenderung pakai yang ini nih. Jadi kita tulis poin-poinnya supaya tidak tercecer, tidak kelewat, tapi kemudian penjabarannya itu ya ada di dalam kepala kita. Penjabarannya itu sudah ada di dalam framework kita sehingga kita bisa menyampaikan itu dengan keterampilan public speaking yang sudah kita pelajari gitu. Tapi jangan lupa poin-poinnya tetap ada di dalam cue card atau dalam kartu yang kita pegang sehingga ketika kita menjelaskan ya secukupnya. Kalau memang kira-kira sudah ya kita harus kembali lagi ke poin berikutnya, sehingga semua poin itu bisa tersampaikan dengan baik ya. Pemilihan alat bantu, nah ini kita mulai ya. Sebenarnya apa aja nih alat bantu yang bisa kita gunakan sehingga presentasi kita lebih menarik ya, karena fungsinya namanya juga alat bantu kan, fungsinya membantu supaya presentasi lebih menarik, lebih bagus ya. Jadi jangan sampai justru alat bantu mengacaukan, jangan sampai alat bantu ini membuat presentasi jadi tidak efektif gitu ya, gara-gara berurusan dengan alat bantu ya. Jadi alat bantu fungsinya ya supaya presentasi kita bisa lebih mudah diterima oleh audiens ya. Contohnya ya bisa ketika kita presentasi dibantu visualisasi ya. Biasanya ada gambar yang kita sampaikan lewat proyektor, kemudian ada bisa juga dengan diagram ya. Yang jelas hanya dengan sekali tatap audiens langsung bisa menerima atau membayangkan ya apa yang sebetulnya kita sampaikan ya. Oke, jadi pastikan pemilihan alat bantu ini cocok ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau kita butuh alat bantu yang untuk memperagakan, ya kita siapkan alat bantu yang mungkin berwujud barang atau sesuatu yang akan kita peragakan. Kalau alat bantu kita tuh hanya sekedar untuk menayangkan video, ya kita butuh audio visual yang bagus, ya kita siapkan sehingga lewat audio visual yang kita siapkan itu audiens bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan dan seterusnya. Oke, sekali lagi tujuan alat bantu menyederhanakan materi yang kompleks supaya lebih mudah dilihat, mudah dipahami, kemudian juga membantu pembicara maupun audiens mengingat informasi penting, karena kadang presentasi kalau tuh hanya kata-kata itu kadang-kadang nggak mudah nyangkut.
Tapi kalau itu kita bantu dengan visualisasi, dengan simbol, dengan gambar, dengan warna yang beda, dengan penekanan sesuatu, ya, itu biasanya akan lebih nyantol, ya, akan lebih mudah diingat oleh audiens, ya. Dan juga pembicara tentu saja akan terbantu sekali untuk bisa menyampaikan pesan itu dengan alat bantu yang ada. Dan tentu menambah daya tarik presentasi, ya. Saya dalam beberapa kali kesempatan seminar itu biasanya saya akan sisipkan, ya, alat bantu biasanya dalam bentuk video, ya. Ya tentu temanya disesuaikan dengan materi. Kalau materi kita misalnya tentang kesehatan, ya, kita banyak sekali video tentang kesehatan. Kalau tentang entrepreneurship, maka kita akan ada alat bantu video tentang entrepreneurship yang itu bisa kita search, bisa kita ambil, ya, tentu saja. Kalau kita ngambil dari sumber-sumber yang umum, ya pastikan itu yang bebas royalti, ya, artinya kita tidak melanggar hak cipta, ya, kalau kita memang ngambil dari sumber-sumber yang umum. Ini contoh alat bantu, ya, ini sering kita lihat, ya, di kampus, di mana-mana ada whiteboard, ya, ada overhead projector, ada slide, flip chart, papan tulis elektronik, video kaset, LCD projector. Nah, ini contoh beberapa alat bantu yang bisa kita pakai. Di luar ini masih banyak, ya, apalagi sekarang, ya, makin canggih, ya. Masih banyak, ya, alat bantu yang bisa kita pakai. Analisis bahasa tubuh ini penting karena kalau presentasi kita tentu akan berusaha untuk all out, ya. Jadi pernah Bapak sampaikan verbal itu hanya sedikit, ya, let's say 35%, 65% non verbal, ya. Non verbalnya itu ya bahasa bawah sadar, ya, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerakan tangan, gerakan kepala, cara berdiri, gestur bahasa tubuhnya, intonasinya. Nah, ini justru sangat berpengaruh terhadap efektivitas presentasi. Sehingga pastikan, ya, kita latihan nih, ya, kita jangan sampai ketika presentasi wajahnya datar-datar aja, tidak menunjukkan emosi yang bisa mewakili pesan yang kita sampaikan, gitu, ya. Ya, jadi ini dilatih, gitu, ya. Senyum pun itu juga sebetulnya butuh latihan, ya. Kelihatan sederhana, ya, tapi ya begitulah, ya. Senyuman itu sederhana, tapi ini powerful sekali sebetulnya, sehingga dalam presentasi tentu kita harus bisa mengatur bagaimana agar senyuman yang yang natural, ya, senyuman yang sewajarnya ini membantu kita dalam menguasai forum, menguasai audiens, ya. Kontak mata ini juga kadang-kadang, ya, kita berkontak mata dengan audiens, ya, tapi ya jangan terus-menerus pada satu audiens, nanti kasihan dia, ya. Jadi kita ganti-ganti. Ini ada tekniknya sebetulnya, ya. Bagaimana kita bisa mengatur kontak mata itu. Peninjauan lokasi, ini ngecek lokasi, ya, supaya kita paham, oh, kira-kira lokasinya seperti ini, sehingga kita ya minimal membuat nyaman dulu lah dengan lokasi yang akan kita pakai, ya. Nah, menumbuhkan percaya diri ini penting karena biasanya, ya, kalau kita grogi itu ya pertama gemeter, ya. Ya, tapi ya nggak usah sedih, ya, kalau di awal-awal masih gemeter, ya nggak apa-apa, nikmatin aja, itu harus dilewatin prosesnya, ya. Dengan seiring dengan banyaknya latihan biasanya gemeteran ini akan berkurang, ya. Jadi nggak usah terlalu risau, yang penting mau terus belajar, nanti lama-kelamaan gemeternya akan hilang sendiri, ya. Bicara putus-putus, ya, ini juga salah satu, ya, kalau kita nggak percaya diri kadang-kadang ya kehabisan ini, ya, kehabisan bahan sehingga kita bicaranya putus-putus, mulut kering. Nah, ini ya tenggorokan kering, ya, ingin minum, ya, ini salah satu, ya. Makanya kita harus atur energi, atur strategi juga, ya, supaya tidak mudah panik, gitu, ya, ketika kita ada di depan publik, tenggorokan tersumbat, tersengal-sengal, ya, ini agak fatal juga sih kalau sampai seperti ini. Oke, berlatih presentasi bisnis, ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Identifikasi audiens tadi sudah, ya, bagaimana kita mengenali audiens, buatlah pokok-pokok pikiran. Ide pokoknya itu, ya, outline-nya, garis besarnya kita bikin, tulis teks presentasi bisnis secara lengkap, ya, kita bisa mengkonsep dulu, kemudian buatlah rangkuman presentasi dalam subjudul. Nah, kalau nanti presentasinya panjang, bikin sub-sub, ya, ini kayak outline sebetulnya, ya, tulis ke dalam ukuran kartu pos, ini namanya cue card, ya, poin-poinnya aja dalam cue card supaya kita itu paham berapa poin yang harus kita sampaikan dan seterusnya. Dan jangan lupa kontrol diri, tetap percaya diri, jangan gugup, jangan nervous, ya.
Tentu kalau masih nervous bagaimana? Ya tidak apa-apa, apa ya? Kalahkan ketakutan dengan melakukan. Ya biasanya kalau kita sudah melakukan, tentu ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Kalau kita sudah melakukan, biasanya segala sesuatu tidak seseram yang kita bayangkan, ya. Kadang seram itu hanya ada dalam pikiran kita, ya. Oke, menyusun format presentasi ya ada beberapa yang perlu kita perhatikan ya, ada beberapa strukturnya ya. Misalnya bagian pembukaan ya, tujuannya untuk mendapatkan perhatian audiens. Jadi kalau mau presentasi pertama bikin ini dulu, gebrakan dulu, wow dulu supaya audiens itu perhatian sama kita. Bisa dengan apa ya, membangun keakraban dengan audiens dulu ya, supaya audiens senang, bisa dengan pantun. Ini kan cara kan untuk membangun keakraban, bisa dengan menyapa, bisa dengan apa namanya, obrolan-obrolan ringan dan seterusnya, sehingga audiens itu kemudian siap ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena kita sudah membangun hubungan, building rapport ya dengan audiens, sehingga kita bisa apa namanya, menjalin keakraban. Dan tentu kalau situasinya sudah mendukung seperti itu ya, ketika kita harus menyampaikan sesuatu yang mungkin rada berat atau rada serius ya, audiens sudah siap gitu ya. Nah, di bagian isi tentu kita sudah persiapkan semuanya, bahan-bahannya, audiens sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita tinggal sampaikan itu dengan urut-urutan dan dengan apa namanya, outline yang sudah kita bikin sebelumnya ya. Nah, di bagian penutup maka kita bisa mengkonfirmasi kembali ide pokok yang ingin kita sampaikan, kita ulang lagi konklusinya, sehingga audiens tidak salah tafsir dengan apa yang kita sampaikan ya. Kemudian bisa juga disusul dengan tanya jawab ya. Berikutnya tentang performance dalam presentasi ya. Ketika kita presentasi itu kita harus perform ya. Apa saja yang harus kita perhatikan? Cara berpakaian penting, sesuaikan dengan konteksnya. Kita bicara tentang apa? Nah, tentu kalau formal ya pakai jas, pakai dasi ya biasanya ya. Yang nggak harus selalu itu. Biasanya di situ apa budayanya gitu ya. Kalau di perusahaan ya, di tempat saya dulu ya nggak ada yang pakai jas, nggak ada yang pakai dasi. Tetapi berpakaian rapi gitu ya, pakai setelan ya, nggak boleh pakai kaos ya, pakai setelan yang rapi, kemudian pakai identitas perusahaan, semuanya dipakai rapi dan seterusnya. Sepatu juga sepatu yang apa namanya, sepatu yang formal ya, pantofel ya, tergantung forumnya sebetulnya ya. Pandangan mata, ekspresi wajah, sikap tubuh ya, ini lebih kepada gestur ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Suara juga begitu, ada penekanan tertentu, ada intonasi yang mungkin berubah-ubah ya, tidak monoton. Kalau mau waktunya semangat, kalau waktunya sedih juga ekspresinya juga sedih, berempati dan seterusnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Bahasa juga kita perhatikan. Kalau kita presentasi bisnis tentu bahasanya bahasa formal ya. Beda dengan kalau kita misalnya lagi ngobrol sama teman, sama orang ya, bahasanya mungkin cenderung non formal. Kalau kita presentasi ya gunakan bahasa yang formal, bahasa yang baku ya, bahasa yang tidak bertele-tele ya, sederhana tapi dipahami gitu ya. Oke, pola pikir presentasi yang bisa kita pakai polanya salah satunya adalah kronologi. Kronologi artinya menekankan pada rangkaian waktu ya. Jadi kalau kronologi itu berarti ya kita struktur presentasinya itu berdasarkan urutan waktu ya. Mungkin dari pagi, siang, sore, tentu tergantung alurnya ya, apa yang kita presentasikan itu urutannya berdasarkan kronologi waktu. Itu bisa kita pakai. Kemudian spasial ini menekankan pada struktur atau fungsi item ya dari seluruh bangunan presentasi yang akan kita sampaikan. Kalau topikal ini berdasarkan topik atau ide pokok ya. Misalkan topik pertama apa, udah topik kedua apa, topik ketiga apa misalkan ya. Jadi kita per topik. Kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhannya. Kausal ini sebab akibat ya. Misalkan kita presentasikan dulu apa namanya, masalahnya seperti ini, kemudian nanti akibatnya begini. Kalau begini akibatnya begini. Ya, ini kausalitas namanya. Bisa juga dengan format seperti itu atau juga dengan problem solving yang terakhir ya, pemecahan masalah. Artinya ketika mendiagnosis sebuah masalah, kemudian setelah kita sampaikan masalah itu, kita sampaikan solusi yang bisa kita ambil untuk memecahkan masalah yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Jadi tergantung ya kebutuhan ya, apakah mau pakai kausalitas, pakai pemecahan masalah, kemudian pakai kronologis. Kalau kronologis berarti cerita ya, sebetulnya cerita tentang sebuah kejadian ya, karena dia ada urutan waktu ya. Oke, ini ada quote nih ya, agar mudah berbicara dengan orang, Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda atau mereka adalah orang yang menarik ya. Dan bahkan meyakini hal ini saja tidaklah hal yang mudah. Ya, artinya ya
Kita ubah mindset kita. Orang yang ada di depan kita, audiens kita ini menarik. Mereka itu orang yang punya ketertarikan ya terhadap materi yang kita sampaikan. Kita juga orang yang menarik ya. Kita juga orang yang penting. Audiens kita juga orang yang penting. Kenapa? Karena kita sama-sama membutuhkan. Kita sama-sama punya apa namanya perhatian, punya minat, interest terhadap bidang yang sama-sama akan kita bahas misalnya. Jadi jangan abai, jangan nganggap orang yang di depan kita itu nggak penting, nggak menarik, nanti membuat kita nggak semangat untuk presentasi. Pastikan dalam pikiran kita anggap audiens semuanya ini adalah orang penting, orang yang menarik, orang yang suka dengan diskusi, orang yang akan bisa memberikan feedback yang bagus terhadap apa yang disampaikan. Dan kita juga harus mengapresiasi diri kita karena kita dipercaya sebagai seorang presenter. Ini kita orang yang penting, kita orang yang menarik karena kita dikasih kepercayaan untuk bisa menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan besar yang siap kita sampaikan dalam presentasi kita, ya. Karena dengan mindset seperti ini saja itu sudah sangat berbeda gitu. Dengan mindset seperti ini sudah memberikan bekal kepada kita untuk menyampaikan sesuatu dengan semangat, ya, dengan apa namanya penuh energi, ya, dan itu penting sekali dalam sebuah presentasi. Ah, udah ya. Oke, jadi pastikan kalau Anda mau tampil ya dalam sebuah presentasi, yakinkan diri Anda ini penting, diri Anda ini berharga, diri Anda spesial, Anda dipercaya untuk tampil dalam sebuah forum yang penting dan apa yang Anda sampaikan ini penting dan tentu menarik ya, sehingga kalau Anda sendiri memposisikan materi yang Anda sampaikan ini menarik, tentu ini akan memudahkan bagi Anda untuk menarik audiens, untuk memfokuskan perhatian audiens terhadap apa-apa yang akan Anda sampaikan ya. Oke, itu materi dari saya untuk bekal presentasi kalian di pertemuan-pertemuan berikutnya yang dalam hal ini karena kita masih daring ya kita akan presentasikan proposal bisnis yang sudah disusun itu dalam bentuk ini ya video ya. Nah, nanti kalau yang mau tampil di forum ya langsung bisa, tentu tidak semuanya terakomodir karena terbatasnya waktu. Jadi nanti perwakilan aja kalau mau tampil presentasinya di forum Zoom ya. Tapi secara umum masing-masing kelompok nanti bikin presentasi itu dalam bentuk video. Nanti linknya bisa di-share ke Bapak sehingga nanti Bapak bisa melihat, Bapak bisa memberikan masukan, memberikan apa namanya evaluasi atas apa yang sudah disampaikan, dipresentasikan, dan ini menjadi bahan pembelajaran buat kita semua nantinya ya. Oke, itu dulu materi yang Bapak sampaikan. Silahkan nanti kita sambung dengan tanya jawab ya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.